Oke adik-adik, jumpa lagi dengan kakak. Hari ini apa yang kita bahas? Nah, kita bahas hari ini adalah menggambar grafik fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat merupakan fungsi yang berbentuk Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, grafik dari fungsi kuadrat ini jika digambarkan maka akan menjadi seperti ini. Akan membentuk seperti parabola. Nah, ini bisa menghadap ke atas atau menghadap ke bawah seperti itu. Selanjutnya A, B, jadi yang A dan B ini, titik A dan titik B, merupakan titik potong dengan sumbu X. Nah, C, titik potong dengan sumbu Y. Jadi, nanti diketahui atau tidak, yang horizontal ini selalu yang sumbu X. Nah, yang vertikal selalu sumbu Y. Yang bersinggungan inilah yang dicari seperti itu. Nah, di sini merupakan titik puncak dari parabola ini. H, sumbu simetri. Sumbu simetri maksudnya bagaimana? Sumbu simetri adalah bagian yang lurus dari titik puncak terhadap sumbu X. Misalkan dia di atas menghadap ke bawah. Dia mengikuti arah ini. Seperti itu. Ini adalah yang tegak lurus. Misalkan pas di sini 1. Tegak lurus terhadap sumbunya di sini. Ini betulan di sini. Misalkan bergeser. Maka sumbu simetrinya adalah bisa bergeser juga. Jadi sumbu simetri mengikuti tegak lurusnya dari titik puncak seperti itu. Oke, kita langsung contoh soal saja. Nah, sebenarnya untuk menggambar grafik ini ada dua cara. Yang pertama menggunakan tabel, yang kedua menentukan titik-titik istimewa. Nanti akan kita bahas. Yang pertama menggunakan tabel. Contoh, lengkapi tabel berikut. Nah, disediakan tabel X di sini. X-nya itu min 3, min 2, 1, min 1, 0, 1, 2, 3. Rumusnya seperti ini. Jadi, rumus itu bisa tulis Fx sama dengan X kuadrat plus 2X atau Y sama dengan X kuadrat plus 2X. Ini sama saja. Nah, di sini tabel pertama itu diisi X. Yang kedua nanti diisi penjumlahan atau rumusnya. Yang ketiga di sini adalah sumbu dari XY-nya seperti itu. Kita masukkan min 3 ke dalam rumus ini. Min 3 kuadrat plus 2 kali min 3. Min 3 kuadrat 9 ditambah min 6. Maka hasilnya 3. Di tabel ketiga penulisannya min 3,3. Kenapa selalu min 3 kak? Iya, jadi kalau di fungsi yang dituliskan itu selalu titik-titiknya itu adalah min 3,3 ini karena yang awal adalah X, yang kedua adalah Y. Selalu seperti itu. Jadi yang ditulis dulu adalah yang bagian X. Oke, kita lanjut. Masukkan yang min 2. Min 2 kuadrat plus 2 kali min 2 sama dengan min 2 kuadrat itu 4 ditambah min 4. Maka 0. Penulisannya bagaimana? Nah, ya benar sekali. Penulisannya adalah 0, penulisannya adalah min 2,0. Mohon maaf agak salah. Jadi, kenapa min 2 kak? Iya, karena min 2 adalah X-nya. Seperti itu. Oke, lanjut. Min 1. Min 1 kuadrat ditambah 2 kali min 1 sama dengan min 1. Maka titiknya adalah min 1, min 1. Seperti itu seterusnya. 0 kuadrat 0 ditambah 2 kali 0, 0. Ini.
1 kuadrat 1 ditambah 2 kali 1, 2. 3, maka 1,3. 2 kuadrat 4 ditambah 2 kali 2, 4. 4 tambah 4, 8. 2 kali 8. Maka seperti itu. 3 kali pangkat 2 sama dengan 9. Ditambah 2 kali 3, 6. 9 tambah 6, 15. Setelah menemukan seperti ini, maka bisa disusun 0,01 ke min 1, min 1, min 2 ke 0 seperti itu. Maka dihasilkan seperti ini. Min 2, 0. 0, 0. Maksudnya bagaimana, Kak? Jadi X-nya dulu, Y-nya. Y-nya 0. Ini ke atas ini kan Y. Ketika Y-nya 0, maka dia pas di bagian tengah ini. Yang Y-nya 0 berapa saja? Min 2. Ketika X-nya min 2, itu 0. Ketika X-nya 0, 0. Nah, seperti ini, jadi X dan Y tidak perlu dituliskan. Seperti yang Kak jelaskan bahwa ketika ada garis horizontal selalu X dan yang vertikal selalu Y. Seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Jika dimasukkan min 3, hasilnya 3. Ya, di sini. Ketika masukkan min 1, hasilnya min 1. Ketika dimasukkan X-nya sama dengan 1, sama dengan 3. Ketika dimasukkan X-nya 2, sama dengan 8. Ya, sama dengan data. Jadi yang dibaca dulu adalah bagian X-nya. Nah, seperti itu. Cukup mudah, bukan? Oke, kita lanjut ke contoh kedua. Suatu fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3 memiliki domain x sama dengan min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Perlu diingat domain itu adalah daerah asal atau x-nya. Seperti itu. Pengerjaannya ini bisa menggunakan tabel karena diketahui domainnya seperti itu. Yang pertama, tentukan gambar grafik fungsi kuadrat tersebut. Yang kedua, tentukanlah pembuat nol fungsi titik puncak, sumbu simetri, dan titik potongnya. Seperti tadi, kita buat tabel terlebih dahulu. Karena yang kita bahas hari ini adalah tentang tabel seperti itu. X di sini, domain yang kita ketahui, masukkan di sini. Min 2 sampai 3. Setelah itu rumusnya taruh tengah. Dan bagian terakhir adalah titiknya. Min 2 kita masukkan, maka min 2 kuadrat min 2 kali min 2 dikurangi 3. Min 2 kuadrat, min 2 kali min 2, min kali min plus maka 4. Min 2 kali min 2, 4 lagi. Maka 4 tambah 4, 8. Dikurangi 3, ya 5. Maka titiknya berapa? Ingat yang tadi, X-nya dulu. Min 2,5. Seperti itu. Masukkan min 1. Min 1 kuadrat 1 dikurangi min 2 kali min 1. 2. 1 tambah 2, 3. Kurangi 3. 0. Oke, good. Min 1, 0. Jika dimasukkan 0, berapapun dikalikan 0 dipangkatkan berapapun juga 0. Maka 0 dikurangi 3. Min 3. Ya. Ketika dimasukkan 1, 1 kuadrat, tetap 1. Berapapun dikalikan 1, tetap 1. Seperti itu. 1 dikurangi 2 kali 1, 2. 1 kurangi 2, min 1 dikurangi 3, maka min 4. 1,4. 1 dari mana? Tetap kita bacanya dari X-nya terlebih dahulu. Ini 2 kuadrat. Kita masukkan. Ya, seperti itu. Jadi, yang dibaca selalu X-nya terlebih dahulu ya. Oke, kita ketahui ini 0, maka 3,0. Setelah kita mengetahui seperti ini, kita gambarkan grafiknya. Cocokkan dari titik-titik yang kita ketahui. Hasilnya seperti ini. Ketika dimasukkan min 2 dia hasilnya 5. Ketika dimasukkan min 1 hasilnya 0.
ketika dimasukkan min 3, ketika dimasukkan 0 hasilnya min 3. Jadi bacanya dari X-nya dulu. Ketika dimasukkan 1 hasilnya min 4. Ketika dimasukkan 2 hasilnya min 3. Ketika dimasukkan 3 hasilnya 0. Seperti itu. Nah, setelah itu kita lanjut yang B karena kita sudah berhasil untuk menggambarkannya. Tentukanlah pembuat 0 fungsi. Nah, jika seperti itu, pembuat 0 fungsi adalah di sini. Berapa X yang menghasilkan Y0? Iya, betul. Min 1 dan 3. Kan di sini Y-nya kan tinggi ini. Yang bagian tinggi itu 0, dia tidak tinggi sama sekali. Mudahnya seperti itu. Dia tidak tinggi sama sekali, maka Y-nya 0. Berapa yang 0? Min 1 dan 3. Maka yang membuat dia menjadi 0 adalah min 1 dan 3. Pembuat 0 fungsi adalah min 1 dan 3. Titik puncak min 4. Ya, tadi titik puncak itu bukan yang paling tinggi, tetapi yang di bagian lengkungannya atau titik balik dari fungsi tersebut. Sumbu simetri tegak lurus dengan titik puncak 1, betul. Berikutnya titik potong dengan sumbu X. Ya, jelas. Yang titik potongnya kan min 1,0. Jadi, min 1,0 dari X-nya dulu baru dibaca Y-nya. Dan 3,0. Titik potong dengan sumbu Y. Dengan sumbu Y yang mana? Yang bersinggungan dengan sumbu Y ini. Sumbu Y. Siapa yang bersinggungan di sini? Ini, C. C adalah 0, X-nya waktu di 0, tapi Y-nya waktu min 3. Seperti itu. Oke. Nah, tetapi untuk menggambar grafik menggunakan tabel ini memiliki banyak kelemahan seperti itu. Ketika domain tidak diketahui, maka kita bisa mencoba-coba sampai banyak angka. Oleh karena itu, dimunculkan langkah berikutnya. Jadi cara berikutnya. Cara berikutnya untuk menggambarkan grafik yaitu menggunakan atau dengan cara membuat grafik menggunakan titik-titik istimewa. Titik istimewanya seperti apa? Oke, jadi kalau menggambarkan grafik dengan titik istimewa, pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X. Jadi, titik mana yang berhubungan dengan sumbu X seperti itu. Caranya untuk mengetahui tersebut, Fx atau Y itu sama dengan 0. Jadi Y-nya diganti 0 atau Fx-nya diganti 0. Seperti itu. Berikutnya, menentukan titik potong dengan sumbu Y. Untuk mengetahui titik potong dengan sumbu Y dengan cara X-nya diganti 0. Bagi berbeda ya. Yang tadi ketika menentukan titik potong dengan sumbu X, Y-nya di 0. Kalau mencari titik potong dengan sumbu Y, X-nya yang 0. Seperti itu. Menentukan sumbu simetri dengan cara min B per 2A. Nah, perlu diingat ini. Bentuknya tadi adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Kita urut dari depan. A, B, C. Selalu seperti itu. Misalkan hanya diketahui 1X plus 1X kuadrat plus 5X misalkan. Tidak ada C-nya. Ini bukan fungsi kuadrat. Tidak. Tetap fungsi kuadrat tetapi C-nya 0. Seperti itu. Oke. Ini perlu kita tandai, oke. Perlu diingat-ingat. Y itu juga bisa diganti dengan Fx. Jadi yang di atas ini juga seperti itu. Y juga bisa diganti dengan Fx. Oke, kita tandai kayak ini supaya kita mengingat. Menentukan sumbu maksimum atau titik lengkung tadi. Titik lengkung atau titik balik tadi sudah dijelaskan. Dengan cara D per min 4A.
Untuk mengetahui D itu adalah, atau diskriminan itu adalah B kuadrat min 4AC dibagi 4 min 4A. Jadi untuk menggambar grafik menggunakan titik istimewa hanya 4 ini aja. Oke, diingat ya. Cara menggambar grafik, yang pertama menggunakan tabel, yang kedua menggunakan titik istimewa. Caranya titik istimewa seperti ini. Oke, langsung contoh soal. Contoh, diketahui fx sama dengan x kuadrat plus 5x plus 6. Titik potong kurva dengan sumbu X. Langkah pertama, harus mengetahui titik potong kurva dengan sumbu X. Oke, pertanyaannya juga sama. Yang kedua, titik potong kurva dengan sumbu Y. Oke, titik sumbu simetri. Titik maksimum. Gambar grafik. Oke, ini pertanyaannya berurutan. A. Kita tuliskan dulu persamaan yang ada di atas. Jadi persamaan di sini kita tuliskan terlebih dahulu. Setelah itu kita ingat tadi Y-nya atau efeknya diganti dengan 0, sama dengan 0. Nah, kita tandai supaya ingat adik-adik bahwa ini adalah rumus tadi di bagian yang sebelum ini. Y sama dengan X kuadrat. Jadi Fx itu bisa diganti juga Y. Maka bentuknya menjadi seperti ini. Y sama dengan X kuadrat plus 5X plus 6. Nah, Y-nya kita ganti 0. 0 sama dengan X kuadrat plus 5X plus 6. Maka bisa nih kakak pindah 0-nya ke depan. X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Nah, untuk mengetahui nilai X dari persamaan seperti ini, pasti kalian sudah bisa mengerjakan. Kenapa? Di kelas 8 juga dipahami, diingat-ingat coba untuk menyelesaikan soal seperti ini, yaitu dengan cara memfaktorkan. Nah, cara memfaktorkan seperti ini. Yang depan itu selalu X di sini. Yang depan selalu X. Ya, yang depan selalu X. Kita sudah tidak perlu cari lagi. Nah, kita mencari yang belakang di sini. Caranya gampang. Berapa ditambah berapa yang hasilnya 5, yang tengah ini. Dan berapa kali berapa yang hasilnya 6. Nah, jika ditambahkan dua angka tersebut adalah 5, jika dikalikan 6. Ya, betul sekali. 2 dan 3. 2 tambah 3 sama dengan 5. 2 kali 3 sama dengan 6. Setelah mengetahui seperti itu, kita bisa masukkan X-nya. Nah, X plus 2 sama dengan 0. Atau bisa tulis di sini terlebih dahulu. Tidak apa. X plus 2 atau X dikalikan X plus 3 seperti itu. Atau ini kakak langsung aja. X plus 2 sama dengan 3. Maka X min 2. Nah, maka X sama dengan min 2. Kenapa? X plus 2 sama dengan 3. Ketika hanya X saja, berapa? Seperti itu. Maka 2-nya bisa dipindah ke sini menjadi minus. Atau yang tadi kita ingat bukan cuma 2 saja tapi ada 3. X plus 3. Jadi kita punya bilangan jika dijumlahkan dengan 3 sama dengan 0. Maka berapa X? Jadi berapa tambah berapa ditambah 3 itu sama dengan 0. Atau bisa seperti ini. X 3-nya pindah. Sama dengan min 3. Sama saja dianalogikan atau dituliskan sama saja. Nah, setelah mengetahui X sama dengan min 2, X sama dengan min 3, maka, sehingga Kak tulis sehingga atau maka terserah. Sehingga titik potong kurva dengan sumbu X adalah min 2,0. Oke.
X-nya dulu dibaca. Karena Y-nya tadi diganti 0. Min 2,0 dan min 3,0. Selanjutnya, titik potong kurva dengan sumbu Y. Fx sama dengan X kuadrat plus 5X plus 6. Ingat, jika mencari sumbu Y, maka jika mencari titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya diganti 0. Gini, X-nya sama dengan 0. Selanjutnya, 0 dimasukkan. 0 kuadrat ditambah 5 kali 0 tambah 6. Maka seperti ini. Maka Y-nya atau Fx-nya adalah 6. Jika Y-nya 6, titik kurva dengan sumbu Y adalah 0,6. Dibaca dulu X-nya. Dari mana 0? Ini 0. Karena kita analikan semua 0, maka 0. Dihasilkan 6. Seperti itu. Oke, selanjutnya. C. Titik sumbu simetri. Rumusnya tadi min B per 2A. Perlu diingat, jadi yang depan selalu A, yang tengah B, yang terakhir C. Maka ini A-nya mana? 1A. B-nya mana? 5. C-nya mana? 6. Oke, good. Lanjut. B-nya 5, kita masukkan 5 per 2A. 2 kali 1. 5 dibagi 2. 2 kali 1, 2. Maka hasilnya adalah K ini ada minus 2,5. Yang D, titik maksimumnya diskriminant atau D per min 4A. Tahu B kuadrat, di sini yang tengah B kuadrat adalah 5. 5 kuadrat. Atau tuliskan terlebih dahulu. B kuadrat min 4AC per min 4A. Masukkan 5 kuadrat karena yang B-nya adalah 5. 4 AC, A-nya 1. 4 kali 1 kali 6. Seperti itu. Oke. 5 kuadrat 25 dikurangi 241. Yang bawah min 4. Maka jawabannya adalah min 1/4. Kita sudah mengetahui nih titik-titiknya. Selanjutnya menggambar. Ya, diingat. Yang bersinggungan dengan sumbu X, min 2, min 3. Sumbu Y, min 6. Dan titik puncaknya 0,25. Karena min 1/4 0,25. Oke, lanjut. Oke, kita pindah yang jawaban yang tadi di sini. Seperti ini. Kita masukkan min 3 terlebih dahulu. 0. Min 2,0. Nah, setelah itu kita lihat yang C tadi, sumbu simetrinya. Sumbu simetrinya adalah 0,25. Jadi di tengah-tengahnya min 2 dan min 3. Tengah-tengahnya. Setelah itu, berapa ke bawahnya? Kita lihat yang maksimum tadi. Yang D. Titik maksimumnya adalah 0,25. Oke, ini. Ini 0,5. Maka tengah-tengahnya sini adalah 0,25. Nah, ada lagi tadi Kak yang bersinggungan dengan sumbu Y 0,6. Oke. 0,6. Jadi grafiknya menjadi seperti ini. Oke, sekian dari Kakak. Jadi untuk kali ini kita cara menggambar grafik. Yang pertama ada tabel, yang kedua ada menentukan titik-titik istimewa, yaitu seperti ini. Yang bersinggungan dengan sumbu X, bersinggungan dengan sumbu Y, sumbu simetri dan titik maksimumnya. Sekian dari Kakak. Terima kasih. Silakan mencoba soal-soal berikutnya. Selamat mencoba.